Mari kita berikan senyuman bagi orang di sekeliling kita, di tepi kiri kanan kita, belakang kita. Ya, katakan saya gembira dapat berjumpa Anda. Ya, apatah lagi kita di tahun yang baru ini kan, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Ya, tadi MC sudah katakan semua yang baru-baru kecuali suami dan istri yang baru ya. Ya. Jangan coba-coba. Kalau girlfriend kan belum sah lagi kan mungkin ya. Kalau tidak sesuai ya cari yang baru. Terutama yang kalau yang tidak seagama ya, tidak seiman itu ya perlu itu perlu cari yang baru. Ya saya mendorong, saya menggalakkan supaya jangan cari di luar ya. Karena carilah yang ada di sini. Amin. Ya. Ya, bagi yang masih bujang ya tampilkan diri Anda, jangan sembunyi-sembunyi ya. Biar itu kan menjadi azam kita pada tahun ini. Amin. Tidak salah sebenarnya, itu Alkitab. Kamu sebenarnya menggenapi perintah Tuhan ya untuk berkawin, beranak cucu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya sangat gembira dapat bertemu dengan Anda. 2 minggu saya tidak bersama dengan Anda, sangat rindu sekali ya. Terima kasih Pastor Jonathan yang cover ya, ibadah, dan juga Brother Siu ya untuk firman Tuhan. Dan saya dengar mereka juga yang ada sangat diberkati dengan pelayanan. Walaupun jumlah kita tidak begitu ramai karena kebanyakan sudah balik pulang. Tapi itu tidak menghalang kita untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Karena roh kita, semangat kita tidak ditentukan oleh bilangan tempat di mana kita melayani dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan juga untuk kehadiran kita hari ini, ada teman-teman, ada muka-muka baru, ya Pastor Rion dengan Pastor Aliza dengan anak-anak mereka bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Pastor karena melawat kami, ya. Juga mungkin melawat student dia nih, sebab banyak student dia di sini. Mereka ini adalah pensyarah di BCM, ya. Terima kasih karena dapat datang bersama. Dan juga yang tidak sempat mungkin saya sebut nama kamu masing-masing, ya. Dan sempat saya tadi berkenalan dengan yang baru sampai, Grace, ya. Ya welcome to DMC. Saudari yang ya, baru jumpa, ya kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda semua. Kami mendorong Anda untuk bertapak ataupun di gereja ya, dalam komuniti gereja, karena kita yang datang, kita ini kebanyakan perantau ya. Kalau kita lihat di sini tidak ramai yang orang lokal di sini. Kebanyakan kami di sini adalah perantau dari Sabah, Sarawak, dari Indonesia, ada jauh dari US pun ada ya. Ya Pastor Tom pun ada jauh merantau dari US. Ya dari Korea saya belum nampak lagi ya. Ada kadang-kadang mereka datang juga. Jadi perlu ada community, perlu ada, kalau sebelum ini Anda tidak punya community yang tetap, community gereja ya, pastikan Anda ya. Di UMC kami sangat-sangat terbuka untuk menerima Anda, untuk bersama-sama dengan kami, melayani bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita di sini tidak lama kan. Waktu saya datang di sini juga, saya katakan saya tidak akan lama di sini. Tapi sekarang sudah mau dekat 30 tahun sudah saya di Semenanjung. Sudah kelamaan saya di sini ya. Ya, tapi saya percaya ya Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Amin. Haleluya. Jadi pada tahun ini, pada minggu ini dan bulan ini kita akan membahas tentang tema gereja DMC secara umum, yaitu Deep in Christ, Wide in Christ, and True Generational. Ya, jadi ini adalah tema umum kita dan dalam bulan ini kita akan membahas tema ini ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama supaya kita di UMC 6 jemaat ini, 6 congregation ini, kita sama-sama merenungkan dan berjalan bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Kau telah membawa kami ke tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan azam yang baru, dengan penuh ekspektasi akan sesuatu hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kami dan sediakan bagi kami di tahun yang baru. Kami ingin mempersiapkan hati kami terlebih dahulu Tuhan, untuk menerima yang baru yang Tuhan sedang bagikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, dan buka hati kami Tuhan, roh kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, mempersiapkan kami
untuk kami melangkah bersama-sama di tahun yang baru ini. Dengan penuh gairah, dengan penuh sukacita, dengan roh yang berkobar-kobar. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengar firman-Mu yang luas, yang dalam, yang tidak dapat dijangkaui dan dapat dimengerti oleh pikiran manusia yang terbatas. Oleh itu Roh Tuhan, kami perlukan Roh-Mu. Sementara hamba-Mu berkata-kata di hadapan ini, Roh-Mu menyelami hati kami yang dalam. Supaya firman ini menjadi bahagian kami setiap pribadi pada pagi hari ini. Agar kami pulang dipenuhi dengan sukacita. Kami pulang dikenyangkan oleh firman-Mu. Kami pulang, kami didorong, dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba hanya alat-Mu, tidak lebih daripada mereka yang duduk mendengar. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu. Berkatilah penyampaian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Ya seperti yang MC katakan tadi, saya tekankan sekali lagi, Pew Bible ini biasanya kalau di gereja-gereja yang besar ya mereka ada sediakan Bible kan ya. Jadi kita tidak ada pew. Jadi ini kursi ya, tidak apa. Jadi kita terus panggil nama dia. Saya tidak tahu apa nama ada Pew Bible. Ya jadi ini supaya saya ini idea daripada Sis Lewa. Thank you Sis Lewa ya. Thank you so much. It's a very excellent idea. Karena generasi hari ini jarang-jarang ada Bible secara fisikal, betul? Secara jujur. Jangan angkat tangan. Siapa yang belum ada Alkitab secara fisikal, secara jujur, jangan angkat tangan. Ya, mengaku di dalam hatimu. Itu belum dosa lagi, ya. Kalau tidak memiliki Alkitab secara fisikal itu belum dosa, ya. Tapi yang menjadi kita berdosa, kita tidak membaca firman Tuhan dan tidak melakukannya. Amin. Ya, jadi kita mendorong supaya paling kuranglah pada tahun ini pernah memegang Alkitab secara fisikal. Karena selama ini hanya di dalam alam maya saja kan. Bukan salah menggunakan Alkitab di dalam handphone ataupun dalam smartphone kita ataupun tablet kita. Tidak salah, tidak berdosa pun. Ya. Tetapi saya mendorong Anda, kalau Anda memegang Alkitab secara fisikal dan Anda membukanya dan membacanya, wah itu is a different feeling. Betul? Dan juga supaya Anda tahu di mana perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, kalau di dalam handphone, dalam tab kamu tidak tahu di mana perjanjian lama, perjanjian baru. Di depan kan di belakang. Semua ada dalam urutan di sana kan. Tapi at least kamu tahu lah ya. Supaya it's not old school ya. Ini bukan old school, tapi ini untuk membantu kita membaca. Dan saya hanya Alkitab yang di dalam ini hanya sebagai backup saja. Tapi kalau saya merenungkan firman Tuhan, saya membaca Alkitab, saya tidak pernah membaca Alkitab buat renungan di dalam handphone. Karena saya tidak puas. Saya harus pegang Alkitab, saya harus pegang physical Bible. Ya, baik itu versi Inggris ke, EVB ke, TB ke, ataupun semuanya. Saya pegang, baru saya rasa puas. Kemudian kita tulis, kita buat nota dan semuanya kan. Kita boleh balik-balik lagi lihat. Dan ini suatu hal yang baik. Dan saya mendorong Anda. Harga Rp25 itu sudah diskon, is heavily subsidized. Ya, jadi harga Anda tidak boleh dapat Rp25 ya. Harga dengan harga ini di luar. Ya. Jadi hargai. Kenapa kita tidak beri percuma saja? Kalau Anda betul-betul katakan, Pastor, saya betul-betul tidak dapat beli. Tidak apa, datang dengan kami akan beri kepada Anda. Tapi kita mau buat harga supaya Anda menghargai, Anda beli. Anda beli, jangan bawa pulang rumah dan simpan di almari Anda ataupun di bawah bantal Anda, tapi Anda baca. Saya sangat percaya dan saya mendorong pada tahun ini supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Kita membaca firman Tuhan. Dunia hari ini, saudara dan saudari, adalah semakin tua kata orang ya. Bukan saja usia kita semakin tua. Saya sudah tahun ini sudah kadang-kadang bangga ataupun malu juga saya mau sebut saya punya umur. Ya. Saya bangga karena saya sudah 50 tahun. Saya 50 tahun sudah, saya masuk 5 seri sudah. Jadi tahun ini harap-harap ujung tahun ini ada satu celebration ya. Jubli ya. Tahun-tahun ini tahun bukan saja umur kita menjadi tua. Ya, cabaran, masalah, tantangan yang kita hadapi setiap hari itu semakin mendesak, semakin kuat. Dan saya mau beritahu Anda,
Kita tidak boleh menghadapi dunia ini dengan kepandaian, dengan betapa tinggi sekolah kita. Betul Robert? Betul Robert, yes. Setuju Robert ya. Kita tidak boleh menghadapinya dengan betapa hebat bijaknya kita. Ya, karena itu dan dunia ini tidak dapat memberikan jawaban bagi setiap masalah kita. Kekuatan kita hanya dengan firman Tuhan. Amin. Setuju dengan saya? Setuju? Ada yang tidak setuju? Kalau ada yang tidak setuju boleh keluar sekarang. Wih, dahsyatnya pastor ini mau suruh keluar ya. Ya. Nah jadi hari ini saudara-saudari sesuai dengan firman Tuhan yang kita akan belajar. Secara sederhana saya ingin membawa kita sekali lagi, mengingatkan kita sekali lagi. Kita boleh lalaikan banyak perkara yang lain. Tapi jangan pernah kita melalaikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Biarlah pada tahun yang baru ini kita mencintai Alkitab, kita mencintai firman lebih daripada yang lain. Amin. Saya mau beritahu Anda, kalau itu yang Anda utamakan dalam kehidupan Anda, saya sangat pasti saudara, bukan Anda akan berjalan problem free ataupun berjalan tanpa masalah di dunia ini. No. Tuhan ingatkan saya balik-balik bahwa, ingatkan jemaat Tuhan bahwa kita tidak akan pernah, bagaimana hebat kita pun, kita jaga makan, kita jaga kehidupan kita semua, pasti ada masalah juga. Betul? Nah kita ini adalah seumpama berlayar. Kita ini adalah seumpama berlayar ya di dalam satu perahu. Tidak ada orang yang tidak berlayar, kita di dalam perahu. We are in a storm. Maksudnya kita berada dan kita tahu kalau kita berlayar, kita akan berhadapan dengan storm ataupun taufan, badai hidup. Ada yang sedang menghadapi, sedang berada di dalam taufan, sedang bergelut dengan taufan hidup. Ada yang sedang keluar daripada taufan hidup. Dan ada juga orang yang sedang masuk di dalam taufan. Where are you? Di manakah kita hari ini saudara? Tanpa kita bersauhkan firman Tuhan itu Yesus Kristus, ya kita tidak akan mampu dan bertahan menghadapi cobaan hidup. I'm telling you, we are not. Kita tidak mampu, kita tidak kuat. Amin saudara. Jadi apa yang saya mau tegaskan hari ini, penyampaian firman Tuhan hari ini. Take up your Bible, amin. Ya, dan ada yang mau pegang Bible, real Bible, coba angkat tangan dan para Asya boleh bagi ya, boleh angkat tangan siapa yang mau. Ya ada di depan sini, ada lagi ya. Ya buka Bible dan kita akan belajar bersama-sama, pegang. Mungkin saya tahu ada yang tidak pernah pegang Bible secara real ya. Wah, this is real Bible ya. Wah, peluk Bible. Wah, kamu tahu di China mereka susah mendapat Alkitab. Waktu mereka menerima Alkitab mereka menangis. Itu seperti ini harta yang begitu luar biasa, yang begitu berharga. Dan memang pun ini adalah keberkahan. Sumber, Anda mau berjaya, mau berhasil dalam hidup, firman. Anda mau mencari pasangan yang tepat, firman. Anda mau berjaya dalam sekolah, dalam pendidikan Anda, firman. Anda mau dapat mengatasi masalah cabaran hidup Anda, firman. Amin. Ya, jadi ada yang lagi mau ya boleh angkat tangan dan nanti Anda boleh kembalikan juga kepada para Asya. Tapi sekiranya Anda katakan, pastor saya sudah tandai ini, tidak apa. Anda boleh bayar 25 ringgit saja ya, murah-murah saja ya. Sebagai satu penghargaan kita memiliki Alkitab. I bought this, I buy it. Saya ini sudah saya beli ya, ini saya punya. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini adalah deep in Christ ataupun berakar dalam Tuhan ataupun dalam Kristus. Yang saya ambil daripada Kolose 2 bab yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sampai ayat yang ke-8 sebenarnya. Ya. Ya. Boleh buka dalam perjanjian lama ya. Kolose dalam perjanjian lama. Betulkah perjanjian lama? Ya, Kolose di tengah-tengah Alkitab. Ya, mau uji mah. Ya, Kolose dalam perjanjian baru, ya, kamu cari ini adalah salah satu surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Colossian. Ya, mari kita akan baca bersama-sama. Kalau Anda sudah mendapatkannya, yang sudah mendapat Alkitab, baca dalam Alkitab kamu. Yang mau baca di sini, baca di sini. Saya sudah sediakan slide juga. Kita akan bersama-sama baca. Are you ready? Sudah?
Ya, mari kita baca bersama-sama. Why don't we stand? Kita berdiri, kita menghormati firman Tuhan, kita baca dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Oleh sebab kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah melangkah dalam Dia, berasas dan terbina dalam Dia, serta bertapak teguh dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, penuh melimpah dengan kesyukuran. Awaslah jangan tertipu oleh orang yang menggunakan falsafah dan tipu daya yang sia-sia. Menurut adat manusia, menurut ajaran asas dunia, bukan menurut Kristus. Amin. Silakan duduk. Nah, hari ini saudara kita akan belajar tentang melangkah. Saya menggunakan perkataan melangkah juga ya, ataupun masuk lebih dalam. Go deep. Mungkin selama ini hidup kita, kekristenan kita hanya biasa-biasa saja. Tapi saya mau berdoa dan saya mau dorong saudara dan saudari jemaat Tuhan yang dikasih. Tahun ini kalau Anda belum lagi membuat resolusi dalam hidup, kalau Anda belum lagi membuat plan dalam hidup, do not know what to do. Ya, belum ada azam baru ya. Mari kita berazam bersama-sama. I want to go deep in Christ. Saya mau pergi melangkah lebih dalam. Saya mau lebih intim dengan Tuhan. Saya mau mengenal Tuhan lebih dalam hidup saya. Saya mau melayani Tuhan. Mungkin selama ini Anda hanya melayani biasa-biasa, tapi kita mau katakan yes Lord. Saya mau melayani Tuhan. We want to go deep. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Kenapa kita harus masuk lebih dalam? Karena iblis, saya sangat percaya, iblis sudah double ataupun triple usahanya untuk ingin menghancurkan manusia. Karena itu tujuan dia. Dia datang untuk mencuri. Dia datang untuk membunuh dan menghancurkan. Amin. Itu firman Tuhan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita kehidupan. Kehidupan yang penuh kelimpahan. Ya, mari kita bersama-sama katakan, Tuhan, saya belum pernah mengalami kelimpahan. Apa arti kelimpahan itu dalam hidup saya? Selama ini hidup saya hanya cukup-cukup makan. Ya, siapa mau kelimpahan pada tahun ini? Tidak semua orang. Ya. Sudah puas dengan kehidupan yang sudah biasa-biasa. Tidak apalah pastor, cukup-cukup makan bolehlah. Kais pagi, makan pagi. Macam betul gitu? Kais pagi, makan pagi. Ataupun makan pagi, kais pagi. Kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Cukup-cukuplah. Apa mau susah-susah? No. Tuhan kita tidak pernah mengizinkan mau kita seperti itu. Dia mau kita excellence, amen. Dia mau kita mengalami kelimpahan. Karena Allah itu adalah Allah yang punya kelimpahan. Nah, orang yang belum mengalami kelimpahan itu, belum lagi masuk di dalam apa itu keintiman dengan Tuhan. Belum lagi merasakan siapa Tuhan itu sebenarnya. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Dia tidak mau kita hidup biasa-biasa. Jadi saudara, kalau Anda selalu sudah selesai dengan kehidupan biasa-biasa, hari ini saya mau katakan Anda harus bertobat. Karena you are not destined untuk biasa-biasa. You are destined for greatness. Amen. Anda tidak pernah destiny Anda bukan yang biasa-biasa saudara. Kalau pelayanan selama ini biasa-biasa saja, tapi mari tahun ini kita katakan, Lord, I want something great. Maksudnya bukan great itu Anda menjadi terkenal. No. Ya. Tapi kita memberikan kesan kepada orang lain dalam kehidupan kita. Dalam teks ini saudara, kenapa kita harus melangkah lebih dalam? Kenapa kita harus go deep in Christ? Kenapa kita harus belajar, harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan berasas kepada Tuhan? Karena ada amarannya dalam ayat yang ke-8 itu. Ada amarannya, jelas. Ya. Jadi maka dengan itu saudara, tetapkan hati kita hari ini. Kita mau katakan, yes Lord. Saya mau membuat resolusi saya tahun ini. Saya mulai melangkah bersama dengan Engkau. Amin. Saya mendorong Anda semua sebenarnya untuk terlibat dalam pelayanan. Pelayanan di Membar ini bukan hanya untuk sebahagian orang. Ini bukan saya punya ya. Membar ini Tuhan punya. Anda semua berhak. Anda semua punya keistimewaan. Anda semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di sini. Amin. Anda mungkin berkata, pastor saya tidak ada karunia seperti Brian, main musik dan menyanyi sama dalam satu kali. Saya tidak pandai menari seperti Sandra. Saya mau katakan dengan Sandra, aku cukup sudah kau rehat, kasih orang muda. Tengok Sandra terpaksa dia menari lagi karena belum ada orang kan, tidak cukup penari ya.
Saya sudah cakap dengan istri saya, kamu cukup sudah. Kasih yang baru-baru. Tapi sekali-sekala mereka mau menarik, karena itu hati mereka panggilan mereka, silakan. But what I'm trying to say is that kita perlukan penari-penari yang lebih lagi kan? Tidak kira muda. Penari-penari di sini bukan muda ya. Bukan hanya untuk yang muda-muda kan? Betulkah Sandra? Anak-anak muda, saya melihat anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu menari. Wah itu, it really, saya melihat mereka itu sangat luar biasa. Ya, kita di sini bukan, yang melayani di sini bukan orang profesional. Ya. Wah ini mesti orang profesional, harus, ya tidak. Di sinilah tempat kita untuk belajar, amin. But the spirit is we want to give our best to God. Nah, apa yang kita mau belajar daripada ayat firman Tuhan ini ialah daripada perkataan berakar dalam Kristus. Katakan bersama saya, berakar dalam Kristus. EVB menggunakan perkataan berasas ya. TB menggunakan perkataan berakar ya. Nah, berakar ataupun rooted in Christ ini adalah dia menggunakan, Paulus menggunakan metafor agriculture, tanaman, pertanian ya. Dia menggunakan satu contoh yang biasa, yang mudah dimengerti. Karena semua orang, kebanyakan kita ini sebelum industri, ya teknologi dan semuanya, kita semua adalah pertanian. Sampai hari ini satu saja industri yang tidak pernah berubah adalah pertanian. Walaupun zaman teknologi sudah begitu canggih, tapi kita masih makan kan? Kita masih makan nasi, sayur, buah-buahan. Ya. Karena itu adalah sangat penting. Nah, di gambaran yang sangat sederhana, Paulus menggunakan kita harus berakar di dalam Kristus. Karena sepohon. Ya, sepohon tumbuhan. Sangat-sangat bergantung kepada akarnya, betul? Akar itu yang menentukan kestabilan, kedalaman, dan kesuburan tumbuhan tersebut. Kehidupan kita, saudara, bukan yang kamu lihat saya hari ini. Oh, kamu mungkin lihat saya, Pastor Edi, oke ya. Ya, 50 tapi tidak juga begitu tua. Ya. Amin. Amin. Ya. Bukan itu yang kamu lihat, tapi kamu harus yang di dalamnya. Karena yang di dalam ini akan muncul apabila kita berhadapan dengan cabaran dalam kehidupan kita. When somebody says something not so good about you. Kadang-kadang kita mendengar komen-komen seperti itu kan. Ataupun hal-hal yang boleh menyakitkan, hal-hal yang remeh, yang kecil pun. Itu boleh menyakitkan hati kita. Tapi kalau dalaman kita tidak beres, kalau dalaman kita tidak kuat, kita akan mudah saja. Orang cakap kita buat, orang jeling saja kita sudah tidak sakit hati sudah kita. Pernah kamu sakit hati karena jeling? Saya pernah. Sakitnya di sini. Di jeling lain sudah jelingan dia kan. Kalau saya tengok istri saya, kalau saya tengok dia jelingan dia, cara dia jeling dengan saya sudah tahu. Apalagi kalau di situ tidak mau tengok saya sudah tahu. Nah, itu kan keluar. Nah, akar tidak kelihatan, saudara. Akar di dalam tanah. Tapi fungsi akar itu yang sangat luar biasa. Dia mencari sumber makanan, dia mencari air. Dia membuat tumbuhan itu kokoh. Ributkah, anginkah, hujankah, dia tetap kokoh karena akarnya firm, strong. Kekuatan dan kesuburan pohon juga ya bergantung kepada kondisi akarnya. Kalau akar itu rotten ataupun akar itu busuk, saudara, lembat ataupun cepat, pohon itu akan tumbang dan hancur. Ya. Begitu juga keadaan iman kita. Amin. Iman kita tidak kelihatan, saudara. Siapa yang mengaku dia kuat iman di sini? Ada yang mengaku? Saya tidak berani mengaku. Kalau Anda berani mengaku, is okay. Ya. Dia katakan, saya kuat iman saya ini. Kalau saya berdoa, semua dapat. Tapi kita semua ada iman loh. Do you have a faith? Do you? Ada iman gak di sini? Semua ada iman? Jangan mengaku tidak ada iman. Kita semua ada iman. Otherwise you are not here. Tapi Alkitab mengatakan dia memberi measurement iman kita seperti apa? Biji sesawi. Ya. Yang kecil yang hampir tidak kelihatan. Walaupun kita punya iman yang seperti biji sesawi yang sangat kecil itu. Kita boleh memindahkan gunung, kata Tuhan. Amin, saudara.
Luar biasa. Jadi iman itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa yang kita pelihara tahun ini. As we move on into this year. Kita jaga iman kita. Amin, saudara. Kita pelihara iman kita. Kita asah iman kita. Kita hiasi iman kita. Kita pelihara, kita siram iman kita. Supaya iman kita bertumbuh. Siram dengan firman Tuhan. Siram dengan penyembahan hidup doa kita. Kebersamaan kita dalam Tuhan. Dan melayani bersama-sama. Ya, hidup berakar dalam Kristus. Yang kedua adalah terbena dalam Kristus. Di sini Paulus menggunakan metafor ataupun gambaran bangunan. Tadi dia menggunakan gambaran agriculture ataupun pertanian, tumbuhan. Yang semua orang mengerti, semua orang paham. Dan yang kedua dia menggunakan architecture ataupun bangunan, ya. Dan itu juga senang untuk dimengerti dan difaham pada waktu itu, ya. Bangunan berbicara tentang struktur. Bangunan berbicara tentang keadaan bangunan itu, sangat ditentukan oleh strukturnya. Kalau bangunan itu dibina daripada bahan-bahan yang tidak tahan lama, tidak tahan lasak, ya, yang tidak konkret, sudah pasti angin sepoi-sepoi bahasa pun sudah boleh menghancurkan rumah tersebut, kan? Jadi sebagai bangunan, ahli bangunan yang baik, dia pastikan. Waktu saya melawat, ya Anda pernah saya rasa semua kita pernah melawat pergi Twin Tower, kan? Twin Tower ataupun KL Tower, ya. Yang baru ini saya belum lah, apa tuh? TRX kah? Bukan? Ya, bangunan-bangunan yang baru sekarang ada yang baru-baru, kan? Dan saya melihat istrinya. They will spend more time building the foundation. Mereka akan memastikan fondasi bangunan itu kokoh dan kuat. Karena ketinggian sebuah bangunan itu sangat bergantung kepada kedalaman dan kekuatan dasarnya. Dan firman Tuhan berkata bertapak teguh dalam iman. Nah dia sebut perkataan di mana itu. Karena dia katakan berasas dalam Kristus. Dan kemudian dia katakan bertapak teguh dalam iman. Karena gambaran ketahanan sebuah bangunan itu sangat-sangat bergantung kepada kondisi tapaknya. Dan dua analogi ini yang digambarkan oleh Paulus ini tidak mudah, tidak susah untuk kita mengerti. Bahwa betapa pentingnya kehidupan kita, ya, yang hanya bergantung kepada iman kita kepada Kristus. Seperti tumbuhan, akarnya. Seperti bangunan, tapaknya. Nah, dalam ayat yang ke-7 sih mengatakan kesan semula jadi kepada hidup yang berakar dan terbena dalam Kristus adalah bersyukur. Wow. Ya. Kalau kita lihat ayatnya tadi, kan. Oleh sebab kamu telah menerima Yesus Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah melangkah dalam Dia. Dan yang ke-7, berasas dan terbina dalamnya serta bertapak teguh dalam iman sebagaimana kamu telah diajar. Penuh melimpah dengan kesyukuran. Wow. Waktu saya merenungkan ayat ini, saudara, ya, Paulus tidak katakan kalau kamu berasas dalam Kristus, kalau kamu rooted in Christ, kalau kamu berakar dalam Kristus dan terbena dalam Kristus, kamu akan berhasil. Kamu akan menjadi hebat. Kamu akan menjadi bahagia. Kamu tidak ada masalah. No. Tapi dia katakan kamu akan penuh melimpah dengan kesyukuran. Wow, what a simple and yet so powerful. Right? Apa yang kita idam-idamkan dalam kehidupan kita ini bukanlah segala kekayaan, kemewahan, keselahasaan. Tapi hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. The little you have, give thanks to God. More you have, give thanks to God. If God bless you today, give thanks to God. Because that is not from yourself. Kalau Anda punya sedikit, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda punya banyak, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda sudah mengalami kelimpahan daripada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan-jangan penyebab kenapa kita tidak pernah mengalami kelimpahan daripada Tuhan, karena kita tidak pandai bersyukur. Dan minggu lalu Pak Siu sudah mengusirkan tentang
kuasa bersyukur. Haleluya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 dia juga quote ini. Saya dengar khotbah dia dan saya baca nota khotbah dia. Saya sendiri walaupun saya tidak hadir mendengar firman Tuhan waktu itu. Tapi saya membaca teksnya. Sangat diberkati. Hampir saya mau menggunakan khotbah dia untuk saya khotbah di kampung. Kuasa bersyukur. Bersyukurlah dalam segala keadaan karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus. Apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita. Bukan kekayaan, bukan sukses, bukan semuanya. Tapi bersyukur, hidup yang bersyukur. Mengapa kehidupan Daud begitu luar biasa saudara? Karena Daud tahu bersyukur kepada Tuhan. You know what bersyukur means? Bersyukur itu berbicara tentang iman. Karena tanpa iman kita tidak pandai bersyukur. Karena kita tahu bahwa semua yang terjadi itu karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Trust kita dengan Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu adalah karena Tuhan. Saya kongsikan sedikit tentang bapak saya ada di sini. Ya, puji Tuhan, ini adalah bapak saya boleh datang balik ke Kuala Lumpur, ini adalah miracle, adalah mukjizat sebenarnya. Saya pernah kongsikan. Saya pikir pada bulan November yang lalu, I'm going to lose my dad. Because he was severely affected. Lung dia. Dan kami sudah ready sebenarnya, kami adik-beradik sudah ready ini. Tapi Tuhan telah menyembuhkan dia, memulihkan dia. Dan saya tahu itu bukan karena thank you so much for your prayer. Dan saya bawa Pak saya di sini karena itu adalah bukti tentang Tuhan itu ajaib, luar biasa. Dia boleh melakukan mukjizat. Amin saudara. Amin. Haleluya. Jadi kalau Anda hari ini bergumul dengan penyakit. Anda hari ini struggle dengan hal-hal yang belum terlepas lagi. Jangan putus asa. Ya, God have not done with you. Tuhan berikan ada harapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi kita harus belajar hari ini bersyukur di dalam segala keadaan. Jangan mengeluh. Orang yang suka mengeluh, orang yang suka orang yang suka komplain adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Tapi kalau Anda pandai bersyukur saudara, tidak ada keluhan dalam hati kita. Walaupun kita dalam keadaan tertekan, kita tak bersyukur, kita masih boleh tersenyum. Amin. Dalam keadaan kekurangan kita masih boleh memberi. Dalam keadaan sakit kita masih boleh memberkati dan berdoa untuk orang lain. Tidak ada yang menghalang kena posture, kena kondisi, posisi hati kita benar. Yaitu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sangat penting dalam kehidupan kita. Berkat kesyukurannya, saya ambil poin ini daripada khotbah minggu lalu. Ya, bersyukur, berkat bersyukur adalah itu adalah membuka pintu surga. Wow. Maukah Anda pada tahun ini pintu surga dibuka dalam keluargamu? Hanya amin. Brian saya amin. Ya. Dia sudah dapat satu anak, dia sudah mau rancang untuk anak yang kedua. Amin. Haleluya. Joking ya. Amin. Oh dia katakan amin, puji Tuhan. Karena saya sudah bagi mereka standar 5. 5 standar. Membuka pintu surga luar biasa saudara. Hanya pandai bersyukur pintu surga terbuka. Wow luar biasa kan. Jadi hari ini balik saya cakap bersyukur. Bersyukur maksudnya berterima kasih kepada Tuhan. It's not done by me. It's not me Lord. It is you. Itu maksud bersyukur. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bahkan hari ini kita masuk dalam tahun 2026 ini adalah suatu hal yang luar biasa. Many people could not make it, but you and me made it. Kita bersyukur. Amin saudara. Bersyukur untuk familymu. Kita tidak pernah sempurna saudara. Ya. Bersyukur untuk keluargamu, keluarga kecilmu, keluarga besarmu. Bersyukur segala sesuatu. Bersyukur untuk pekerjaanmu. Ya. Amin. Bersyukur untuk community yang engkau ada. Yang kedua, mengubah cara kita mendekati Tuhan. Wow, luar biasa. Wonderful. Bersyukur ini akan membuka menda kita, membuka cara kita mendekati Tuhan. Bukan kita mendekati Tuhan hanya waktu kita memerlukan. Waktu kita memerlukan sesuatu baru kita mau datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita punya sikap yang bersyukur, kita boleh datang kepada Tuhan anytime. Menjadi senjata kemenangan. Wow, bersyukur ini kita boleh mengalahkan iblis. Amen. Do you believe that? Tidak percaya? Siapa yang dalam penjara itu?
Silas, dan Paul. Mereka hanya bersyukur. Kamu tahu kondisi mereka waktu mereka bersyukur? Tangan diikat, kaki dirantai, dalam penjara lagi. Tapi mereka bersyukur kepada Tuhan. Wow. Bersyukur is worship. How powerful. Dia boleh menjadi senjata kemenanganmu. Nah, rahasianya di sini. Waktu Anda berhadapan dengan masalah, waktu Anda berhadapan dengan tekanan hidup, waktu Anda berhadapan dengan keadaan yang Anda tidak mampu, katakan bersyukur kepada Tuhan. Angkatkan doamu dan penyembahanmu kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kita bersyukur. Apabila kita melakukan seperti itu, apa yang terjadi? Iman akan naik. Pengharapan akan naik. Sukacita mengalir dalam hidup kita. Kita akan mampu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam kita menghadapi cabaran dalam kehidupan kita. Karena bersyukur memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Banyak contoh-contoh dalam kitab. Yang keempat di sini adalah mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Wow. Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Karena kita selalu mengeluh. Orang yang mengeluh dan komplain. Orang yang selalu buat sangat kritikal dalam hidupnya. Ini, semua ini. Adalah orang yang tidak pernah akan mengalami kelimpahan dalam kehidupannya. Hari ini saudara, kalau Anda ingin hidup dalam kelimpahan. Belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Belajarlah berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Nah, mengapa kita harus berakar dan terbena di atas ada Yesus. Dalam ayat yang ke-8 terakhir ya. Adalah karena ada satu amaran yang next right after the verse 7. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Terus kita diberi satu amaran. Karena dia katakan, awaslah karena jangan kamu tertipu oleh orang yang menggunakan filsafat. Banyak filsafat-filsafat dunia ini. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan filsafat-filsafat dunia ini. Pengajaran-pengajaran yang sesat. Bahkan tipu daya yang sia-sia. Banyak orang anak muda hari ini ditipu. Ya, jangan gunakan AI, ChatGPT sebagai orang yang memimpin hidup Anda. Itu salah. ChatGPT itu bukan yang memimpin hidup kita. Tapi banyak anak-anak muda hari ini. Ada yang sempat saya dengar. Dia katakan kalau saya punya persoalan, saya tanya ChatGPT. Yeah, of course ChatGPT can give you an answer. Very impressive answer. Jawaban yang sangat-sangat baik sebenarnya. Yang logik. Tapi tidak ada kehidupan dan tidak ada kebenaran di situ. Dia hampir-hampir betul. Hampir-hampir benar, tapi itu bukan betul. Nah, hati-hati saudara. Never make a AI or ChatGPT or whatever it is to be your guide in your life. Ini teknologi yang seharusnya membantu kita. Kita yang harus kontrol itu. Ada kebaikan ChatGPT, ada kebaikan AI. Tapi jangan jadikan itu sumber kehidupanmu, saudara. Amin. Jadi hati-hati. Tipu daya adat manusia, masih ramai lagi yang hidup dalam adat-adat manusia yang lama. Ya, menurut ajaran-ajaran asas dunia. Yang bukan menurut ajaran Kristus. Nah, secara respon ataupun penerapan aplikasi kita. Pertama saudara, mari saya menggalakkan kita. Mendorong semua jemaat Tuhan, termasuk saya sendiri. Saya tekad. Saya terus terang, saya belum selesai Alkitab. Saya sudah di tengah-tengah. Saya coba selesaikan pada tahun ini, belum selesai. Ya, saya mau tekad, saya mau habiskan. I know it is not easy. Ya, not easy to read the Bible, right? Tapi saya mendorong kita supaya kita mau belajar. Bukan saja setakat membaca, tapi kita mau dig deep. Kita mau masuk lebih dalam. Luangkan waktu untuk menggali. Karena kenapa saya tahu, saya banyak masalah. Kadang-kadang saya stuck. Saya baca satu ayat itu sudah cukup. Saya sudah begitu beberapa menit saya dalam satu ayat itu. Karena I allow God to speak to me. Ya, karena kita membaca Alkitab bukan membaca seperti membaca hikayat ataupun cerita buku. Ya, tapi kita mau mengizinkan Roh Kudus untuk membaca, untuk berbicara kepada kita. Menggali, ambil masa untuk belajar firman Tuhan. Berdoa dan bersekutu. Dan never melalaikan persekutuan kita. Saya mendorong Anda, bagi Anda yang baru, kami adalah, DMC adalah gereja sel. Kami mendorong Anda untuk ikut kelompok-kelompok sel kami. Karena di sinilah kita bertumbuh bersama-sama. Amin. If you belum ada, kami mempersilakan Anda untuk join. Yang kedua, jangan terpedaya dengan pendapat populer. Banyak populer idea hari ini. Itu sebabnya saya katakan ChatGPT, ya banyak orang tanya ChatGPT. Banyak orang bunuh diri juga karena ChatGPT. ChatGPT suruh dia.
Layakkah saya? Maukah saya? Saya akan kondisi saya seperti ini. Orang tua saya sudah tidak peduli dengan saya. Kawan-kawan saya sudah tidak peduli dengan saya. What should I do? ChatGPT akan bunuh diri sajalah. Nobody wants you. Dan ini sudah terbukti. Di Malaysia sudah banyak terjadi seperti ini. Ya. Banyak hikmat-hikmat. Dunia ini banyak kata-kata hikmat yang seolah-olah kata-kata itu baik. Ya, dia memberi motivasi. Tetapi itu belum tentu kebenaran. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita pasti akan menerima itu sebagai kebenaran. Karena kita tidak ada firman dalam hidup kita. Ya, kita anggap itu sesuatu yang baik, logik. Ya, hati-hati saudara, iman itu tidak logik, bukan hanya is beyond logic. Ya, dia logik juga, tapi is beyond logic. Maka dengan itu kita harus menguji segala sesuatu. Amin. If you're not too sure, kita ada pemimpin-pemimpin di sini. Kalau kamu malu berjumpa dengan pastor, kita ada pemimpin-pemimpin kelompok sel. Ya, jumpa dengan mereka, tanya mereka, I'm not too sure about this. Should I do this? Perlukah saya buat ini? Ya. Dan yang terakhir di sini adalah kerjakan imanmu. Maksud kerjakan iman kita adalah kita aktifkan iman kita. Nah, kita ada peluang. Besok selama 14 hari kita akan masuk di dalam doa dan puasa selama 14 hari. Saya mendorong semua jemaat Tuhan. Kita akan datang di DMC, kita akan mengadakan ibadah setiap hari jam 5:30 pagi. Selama 14 hari kita mau mendorong jemaat untuk mengaktifkan iman kita. It is not easy, I know. Bagi Anda yang jauh, pastor jauh saya tinggal di Puchong. Oh pastor jauh saya tinggal di Ceras. Pastor jauh saya tinggal di di Shah Alam. Ya, I know it is not easy. But I want to encourage you. Coba, kita datang. Kamu datang, bawalah bekal-bekal kamu. Lepas doa pagi terus pergi kerja. I believe you're going to experience something new. Amen. 14 hari besok, 5 hari bulan bermula. Ya. Praktikkan imanmu di tempat kerjamu, praktikkan imanmu. Jika selama ini engkau hanya diam-diam pasif dalam hidupmu, engkau tidak pernah mempraktikkan imanmu. This is the moment, this is the time untuk kita mempraktikkan iman kita. Contohnya, kalau ada orang di dalam office-mu, ada orang sakit kepala, ada orang sakit perut, ada orang dalam masalah. Just katakan, can I pray for you? Nobody, as far as I'm concerned, yang saya dalam pengalaman hidup saya mendoakan orang. Tidak ada orang yang tidak mau didoakan. Everybody needs prayer. Baik itu muslim kah, agama lain kah, yang tidak ada agama kah. Kalau mereka dalam keadaan tertekan, kita katakan, can I pray for you? Somehow deep within us, human being, ada pengharapan supreme being, kuasa yang luar. Apalagi kita sebagai orang percaya kan, yes of course. Extend your prayer. Katakan kepada mereka, can I pray for you? Jangan kamu katakan, I will pray for you, but you will never pray for that person. Saya mengaku, ini pengakuan saya. Jadi saya hari ini kalau saya mau berdoa dengan orang, saya berjalan pun saya berdiri, saya berdoa. Karena saya takut lupa. Kita ini mudah lupa, betul tak? Apalagi dalam emoji kita buat emoji, you will never pray. Betul? Siapa mengaku? Siapa mengaku di sini? Ya. Semua ya. Kalau ada yang minta didoakan terus kita buat emoji. 3 lagi emoji dia. But you never pray. Betul kan? So what do you do? What I do? I will straight away pray for that person. Singkat pun, cepat pun. Tapi I will pray. Lord, have mercy on this person. Lord, help him. He's in trouble right now. Dia dalam keadaan masalah, dia dalam keadaan susah saat ini. Tuhan tolong dia. Roh Kudus, tolong dia saat ini. A simple prayer, not even 1 minute. Not even 30 second. Kan? Kalau dia dalam masalah, Tuhan berkati dia. Berikan penghiburan kepada dia saat ini. You know what? Karena kita percaya dalam kuasa doa. Bila kita sepakat dalam doa, itu boleh terjadi. Simple practice imanmu. Di tempat kerjamu, di sekolahmu. Amin, boleh? Tahun ini kita buat kelainan. Kita mau masuk lebih dalam. We go deep with God. Haleluya. Mari kita semua kita tunduk kepala, kita berdoa.